Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Meskipun dalam keadaan pandemi, kalian harus tetap semangat dalam belajar. Oke, saya ingatkan lagi, kalau ada yang belum mengisi daftar hadir, silakan segera mengisi pada Google Classroom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risa Dewi Munika. Kalian bisa memanggil saya Bu Risa. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya kalian perlu tahu nih manfaat mempelajari grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat sendiri bentuknya nanti adalah parabola. Nah, benda-benda di sekitar kita yang berbentuk parabola itu banyak sekali. Contohnya saja, jembatan yang melengkung simetris. Nah, itu bisa dirumuskan dengan fungsi kuadrat. Contoh lain misalnya dalam pembelajaran fisika, pada gerak parabola. Nah, itu bisa mengaplikasikan fungsi kuadrat. Oke, kita lanjut saja ya ke materi. Sebelumnya kalian telah belajar tentang mencari domain dan range fungsi kuadrat. Tentu saja kalian ingat ya bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, ini saya ingatkan sedikit. Bentuk umum fungsi kuadrat. Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a tidak sama dengan 0. Kemudian a, b, c ini adalah elemen bilangan real. Kenapa a tidak sama dengan 0? Nah, coba saja dimasukkan a sama dengan 0 ke fungsi ini. Nah, nanti hasilnya adalah bx plus c. Itu akan menjadi fungsi linier. Nah, sehingga fungsi kuadrat ini syaratnya adalah a tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh dari fungsi kuadrat. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 5. Dari sini kita bisa mencari nilai a, b, dan c. A di sini adalah koefisien dari x kuadrat. Kemudian b koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Oke, langsung saja kita cari ya nilai a-nya. Untuk nilai A-nya di sini adalah 1, di depannya X kuadrat ini adalah 1, kemudian B-nya 2, dan C-nya min 5. Kemudian yang kedua, Y sama dengan min X min 2X. Nah, di sini nilai A-nya adalah min 2. Kenapa kok tidak 1? Karena A ini adalah koefisien X kuadrat. Kemudian untuk B-nya adalah min 1. Kemudian C-nya adalah 0, dia tidak memiliki nilai C. Contoh yang ketiga adalah 5X sama dengan X kuadrat plus 4. Nah, bagaimana mencarinya seperti ini? Kita pindah ruas dulu. X kuadrat min 5X plus 4. Nah, di sini ketemu kan nilai A-nya adalah 1, kemudian B-nya min 5, dan C-nya adalah 4. Oke. Selanjutnya adalah grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat ini nanti berbentuk parabola ya. Jika dia A-nya kurang dari 0, maka dia akan terbuka ke bawah. Seperti ini. Ini nilai A-nya. Misalkan nilai A-nya min 1, nanti dia akan terbuka ke bawah. Sedangkan A-nya lebih dari 0, maka dia akan terbuka ke atas. Seperti ini. Misalkan A-nya 2, jadi nanti gambarnya terbuka ke atas seperti ini. Kemudian fungsi fx ini ax plus bx plus c mempunyai titik balik dengan koordinat xy, di mana x-nya itu min b per 2a dan y-nya adalah min d per 4a, di mana d ini adalah b kuadrat min 4ac. Jadi nilai-nilainya nanti dicari dari nilai ini ya, a, b, c ini. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Oke, langkah-langkahnya kita langsung saja penerapan pada contoh soal ya. Tentukan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3 dengan x lebih dari sama dengan min 4 dan x kurang dari sama dengan 2. Nah, sebelumnya kalian perlu mengubah fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3 ini menjadi y sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Oke, langkah yang pertama untuk menentukan grafik yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu x. Nah, maka nilai y-nya 0. Langsung saja nilai y-nya 0 ini dimasukkan ke persamaan yang ini. Berarti 0 sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, kita cari akar-akarnya. X plus 3, X min 1 sama dengan 0. Nah, di sini ketemu nilai X sama dengan min 3 atau X
sama dengan 1. Nah, di sini ketemu titik potong. Yang pertama adalah min 3,0 dan yang kedua adalah 1,0. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Maka nilai X-nya sama dengan 0. Langsung saja nilai X sama dengan 0 dimasukkan ke persamaan ini. Sehingga Y sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 3. Y sama dengan min 3. Oke, jadi ketemulah titik potong 0, min 3. Seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menentukan titik balik. Tadi untuk nilai X-nya rumusnya adalah min B per 2A. Kemudian nilai Y-nya adalah min D per 4A. Oke, langsung saja kita masukkan. Min B-nya 2. Kemudian 2 kali A-nya adalah 1. Nah, ketemulah nilai min 1. Kemudian D. D tadi rumusnya adalah B kuadrat min 4AC per 4A. Langsung saja dimasukkan nilainya. B-nya 2 kuadrat min 4 kali A-nya 1 dan C-nya min 3. Ini dengan per 4 kali 1, sehingga hasilnya adalah min 4 min plus ya, plus 12 per 4. Hasilnya adalah min 16 per 4 sama dengan min 4. Nah, ketemulah titik min 1, min 4. Oke, langkah selanjutnya karena di sini ada batasnya, maka kita memasukkan nilai X sama dengan min 4 ke persamaan ini. Sehingga 4 kuadrat plus 2 kali 4 min 3. Hasilnya 16 plus 8 min 3. 5 ya. Nah, ketemulah titik min 4 dari sini, kemudian koma 5. Ini Y ya, Y sama dengan. Oke, yang kedua adalah X sama dengan 2. Berarti langsung saja 2 kuadrat plus 2 kali 2 min 3. Hasilnya 4 plus 4 min 3. Ketemu nilainya 5. Jadi ketemu 2,5. Oke, saya tulis dulu di sini. Titik yang pertama ada min 3,0, yang kedua 1,0, yang ketiga 0, min 3, yang keempat min 1, min 4, kemudian yang kelima min 4,5, dan yang keenam adalah 2,5. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, dari titik-titik ini kita cari. Yang pertama ada min 3,0. Berarti di sini ya. Min 3,0. Min 3,0. Kemudian ada 1,0. 1,0. Selanjutnya ada 0, min 3. Berarti di sini ya. 0, min 3. Lalu ada min 1, min 4. Min 1, min 4. Jadi di sini ya. Min 1, min 4. Selanjutnya ada min 4,5. Min 4,5. Min
4,5. Lalu yang terakhir ada 2,5. 2,5. Nah, dari titik-titik ini kita hubungkan. Nah, gambar grafiknya seperti ini ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan yang pertama domain atau DF, dimana X, jadi dia dari min 4 sampai 2 ya. X kurang dari sama dengan min 4 dan X lebih dari min 4 dan kurang dari 2, dimana X elemen bilangan real. Kemudian yang kedua kita bisa mencari nilai maksimum. Nah, nilai maksimum ini dapat kita lihat pada sumbu Y. Nilai maksimum berarti dia yang paling atas ya, yaitu 5 di sini ya. Berarti nilai maksimum Fx sama dengan 5. Kemudian yang ketiga, kita bisa mencari nilai minimum. Nah, nilai minimum juga bisa dicari dengan melihat Y, sumbu Y. Nah, dia di paling bawah ada di min 4. Jadi nilai minimum Fx sama dengan min 4. Kemudian yang keempat kita bisa mencari range atau RF. Y di mana? Nah, RF ini dia hasilnya mulai dari min 4 dari sini sampai 5. Berarti Y lebih dari sama dengan min 4 dan kurang dari sama dengan 5, di mana Y ini elemen bilangan real. Kemudian yang kelima, kita bisa mencari nilai pembuat 0. Nilai pembuat 0 ini adalah nilai X yang membuat Y hasilnya itu adalah 0. Berarti nilai pembuat 0-nya ini adalah min 1 dan min 3. Karena kalau min 1 dan min 3 ini dimasukkan ke fungsi, dia akan menghasilkan nilai Y sama dengan 0. Jadi nilai pembuat 0-nya adalah 1 dan min 3. Kemudian yang terakhir kita bisa mencari titik balik. Titik baliknya tadi dengan rumus X-nya min B per 2A dan Y-nya min D per 4A, berarti titik baliknya adalah ketemu min 1, min 4. Sekarang kalian sudah bisa ya cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama tadi adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X dengan nilai Y-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua menentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan nilai X-nya 0. Yang ketiga menentukan titik balik dengan rumus X sama dengan min B per 2A dan Y-nya adalah min D per 4A dengan D-nya B kuadrat min 4AC. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan titik bantu dengan memasukkan nilai X. Untuk misalnya untuk fungsi yang tidak ada batasnya, maka kalian boleh memasukkan nilai X apa saja. Tapi kalau ada batasnya, maka kalian memasukkan nilai X yang ada pada batasnya. Oke, setelah ini kalian bisa kembali ke Google Classroom untuk mendownload tugasnya. Kemudian jangan lupa dikumpulkan tepat waktu. Pembelajaran kali ini saya akhiri. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.